Kita akan mulai ibadah pagi hari ini bersama aku, Kak Berti, Kak Yesi, Suryono, Kak Luti, dan Ibu Masa. Nah, adik-adik, biarpun kita belajar di rumah, sekolah minggu pun kita di rumah, kita selalu bersyukur dan bergembira karena Tuhan selalu menjaga kita walau di rumah saja. Anak-anak, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Di Rumah Saja. bersama Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Adik-adik, setelah memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan buat kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Dan Tuhan juga mau pimpin sekolah minggu online kami ya Bapak pada hari ini dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu. Amin. Di dalam masa pandemi ini kita harus selalu bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah baik kepada kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan.
Shalom, apa kabar? Tentu kita semua dalam keadaan sehat. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ibu lihat tadi penuh dengan sukacita anak-anak memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kami boleh kembali di hari Minggu ini, boleh mengikuti sekolah minggu online GKI Rengas Dengklok. Berikan kami semangat Tuhan ketika kami harus menghadapi ibadah secara online. Bapa dalam surga, kami sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Pada saatnya hari ini juga kami akan belajar firman Tuhan. Ajarin kami Tuhan supaya kami mengerti akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Daniel 5 ayat 1-30. Daniel 5 ayat 1-30. Ibu akan membacakannya dari ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel uparsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, anak-anak, judul cerita pada hari ini adalah tulisan di dinding. Apa anak-anak? Ya, tulisan di dinding. Ibu akan cerita tentang tulisan di dinding. Ya, di sebuah kerajaan ada raja yang bernama Belsajar. Belsajar mempunyai ayah bernama Nebukadnezar. Nebukadnezar kita ketahui dia adalah seorang raja yang sangat kejam, dan Belsajar juga demikian. Tidak jauh dari kelakuan orang tuanya. Dia juga sangat kejam dan dia juga sangat ceroboh. Dan suatu hari, karena dia merasa hebat, Belsajar mengadakan sebuah pesta yang sangat besar yang dikenal dengan pesta pora. Wah, kalau dibilang pesta pora, pesta yang sangat meriah. Banyak yang datang. Belsajar mengundang 1.000 orang. Bayangkan 1.000 orang dalam istana, sungguh luar biasa. Ada raja, ada permaisuri, dan ikut juga gundiknya. Dan akhirnya mereka berpesta pora yang sungguh luar biasa, mabuk-mabukan. Dan Belsajar bilang kepada pengawalnya, ambilkan cawan tempat makanan yang ada di bait Allah. Wah, suatu yang luar biasa, berani sekali Belsajar mengambil peralatan yang ada di bait Allah. Dan peralatan itu diberikan kepada Belsajar, dan dari tempat itulah mereka minum dan makan. Padahal cawan dan tempat makanan itu yang ada di bait Allah terbuat dari emas dan perak. Dan akhirnya Tuhan marah. Dan mereka tidak sadarkan diri, mereka mabuk. Tetapi Belsajar sempat melihat ada sebuah tangan yang bergerak-gerak di dinding, di tembok dinding. Dan dia ketakutan dan gemetar. Siapa itu? Apa yang terjadi? Dia nggak bisa berdiri karena ketakutannya. Dan akhirnya dia bilang kepada orang-orang yang ada di situ, barang siapa yang bisa mengartikan kalimat yang ada di dinding itu, yang isinya mene mene tekel uparsin, akan saya berikan 3 hadiah. Hadiah yang pertama, dia akan saya berikan baju ungu. Wah, baju ungu pada zaman dahulu ada sebuah baju yang sangat besar nilai harganya. Tidak semua orang bisa memakaikan kain ungu pada waktu itu. Yang kedua, orang itu akan diberikan emas, akan dikalungkan emas kepada orang yang bisa mengartikannya.
Dan yang ketiga, dia akan diberikan kedudukan nomor 3 di kerajaan itu. Wah, sungguh luar biasa. Hadiah diberikan oleh Belsajar. Tetapi ketika ahli nujum datang, dukun datang, orang pintar datang, ternyata satu orang pun tidak ada yang bisa mengartikan kalimat mene mene tekel oparsin itu. Lalu datanglah permaisuri menghadap Raja Belsajar. Dia bilang begini, Belsajar, ada seorang yang tinggal di istana ini. Dia orang yang bijaksana. Dia orang dengan kepenuhan dengan roh. Dia bisa mengartikannya. Dia adalah Daniel. Lalu Raja Belsajar panggil sini Daniel. Lalu datanglah Daniel. Lalu apa kata Daniel? Ketika Raja mengatakan, Daniel, kalau kamu bisa membaca dan mengartikan kalimat ini, kamu akan saya berikan kain ungu, akan saya berikan emas, akan saya berikan kedudukan nomor 3 di kerajaan ini. Lalu Daniel marah. Tuan, simpan dulu hadiah itu. Karena Tuhan sudah melewati batas. Karena Tuhan sudah tidak ingat lagi dengan peringatan Tuhan. Lalu akhirnya setelah itu Daniel mengartikan bahwa arti dari mene mene tekel uparsin. Dan Daniel mengartikan kalimat mene yang artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuhanku menimbang dan didapati terlalu ringan. Dan yang peres yang artinya kerajaan Tuanku dibagi 2, diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu semakin gemetarlah Raja Belsajar. Dan apa janji yang diberikan kepada Daniel, semua itu diberikan kepada Daniel. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dari kisah Belsajar. Belsajar adalah raja yang tidak mau diperingati. Mari kita belajar bahwa jangan sampai ketika kita diperingati orang tua, diingatkan guru, diingatkan teman-teman kita, jangan melakukan itu. Baiklah, kita harus melakukan yang baik. Berarti kita menjauhkan larangan atau peringatan yang sudah diberikan tadi kepada kita. Mari kita belajar kepada Daniel. Daniel yang pemberani, Daniel yang taat sama Tuhan. Apa kata Tuhan? Daniel menurutin. Untuk ayat hafalan pada minggu ini kita ambil dari kitab Mazmur 119 ayat 144. Mazmur 119 ayat 144. Demikian firman Tuhan. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Sekali lagi Ibu bacakan ya. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah, untuk pesan cerita pada minggu ini, supaya kita ingat selalu dengan firman Tuhan, pesan cerita pada hari ini adalah berterima kasih kepada Tuhan dan orang tua yang selalu mengingatkan kita setiap hari agar kita hidup semakin baik. Ibu ulangi sekali lagi ya. Pesan cerita pada hari ini adalah berterima kasih kepada Tuhan dan orang tua yang selalu mengingatkan kita setiap hari agar hidup kita semakin baik. Itulah pesan cerita kita pada hari ini. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop ini dan diberikannya kepada guru-guru sekolah minggu atau mentransfer ke rekening GKI Rengas Dengklok yang tertera di bawah ini. Ya baiklah anak-anak, kita akan bernyanyi bersama untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, yaitu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
juga mengucap syukur atas penyertaan kepada kami sampai dengan saat ini. Pada saat ini juga kami menyanyi doa kami sembah syukur kami pada saat ini. Dan Tuhan mau sertai dan berkati dalam persembahan ini. Terima kasih ya Bapak, sertai juga dalam setiap langkah kehidupan kami, sertai juga dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik masih tetap semangat kan? Oh, pastinya dong Kak Berti, semangat. Oke, kita akan memuji Tuhan kembali dengan judul lagu Kasih Yesus manis dan indah. Yuk. Adik-adik, kita akhiri ibadah online sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan pujian kembali dari judul lagu Di Rumah Saja. Anak-anak, mari kita menutup kebaktian pada saat ini di dalam doa penutup dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami saat ini dapat mengikuti sekolah minggu secara virtual di GKI Rengas Dengklok. Terima kasih untuk kakak-kakak, bapak ibu yang boleh melayani kami. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami yang juga terus mendukung kami. Berkati mereka di dalam pelayanan, di dalam keseharian mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai. Juga kami berdoa agar kami dapat belajar dari sekolah minggu saat ini dan kami dapat terus tumbuh menjadi anak-anak yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan juga yang memberkati teman-teman kami
yang saat ini tidak dapat mengikuti sekolah minggu secara virtual dengan berbagai alasan. Kiranya Tuhan yang senantiasa juga tetap menyertai mereka. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan berkati mereka, juga Tuhan yang senantiasa pulihkan. Jika ada teman-teman kami yang mungkin sedang malas, kiranya Tuhan yang ketuk hati mereka agar mereka mau tetap bersekolah minggu walaupun secara virtual. Tuhan, inilah doa kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Halo anak-anak, senang bisa bertemu kembali di ibadah online mandiri GKI Rengas Dengklok. Nah, Ibu harap anak-anak juga di rumah pasti senang mengikuti ibadah online ini. Ada beberapa pengumuman yang Ibu sampaikan kepada anak-anak semua. Pertama, anak-anak yang sudah menabung pada saat kita ibadah di gereja sebelum COVID-19, hari Minggu di awal Desember akan dibagikan tabungannya di gereja. Dan kepada anak-anak yang mengambil tabungannya, silakan mengambil ke bendahara sekolah minggu. Dan juga nanti anak-anak sekaligus amplop persembahan Natal akan dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu, dan nanti diisi di amplopnya dititipkan ke guru-guru sekolah minggu. Atau anak-anak juga bisa memberikan persembahan Natalnya, mentransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini. Ya, untuk tahun ini kita tidak membuat seragam secara bersama-sama, tetapi bukan berarti kita tidak bersuka cita. Kita selalu bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong kita sampai dengan detik ini. Nah anak-anak, di dalam perayaan Natal kita pada saat ini dilaksanakan secara virtual ya, atau lewat YouTube yang nanti akan ditayangkan di layar HP anak-anak atau di TV anak-anak. Nah anak-anak, untuk mengisi Natal kita pada saat ini secara virtual, ada beberapa kegiatan anak sekolah minggu juga yang akan terlibat di dalam kegiatan perayaan Natal pada tahun ini. Ada anak-anak yang nari, ada juga yang ikut vokal group, dan ada juga yang main musik dan juga ragam bahasa. Nah anak-anak yang sudah dipercayakan, anak-anak tolong berlatih dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak juga bisa mengikuti apa yang diarahkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu atau ibu bapak guru. Nah anak-anak, nanti anak-anak setelah bisa di dalam mengikuti kegiatan itu, maka kita akan syuting pada awal Desember atau tanggal 6 Desember. Kita akan membuat video sebagai bahan di dalam perayaan Natal kita pada tahun ini. Nah anak-anak, untuk Natal pada tahun ini kita akan melaksanakan pada tanggal 20 Desember ya, itu di minggu ke-4 Desember, dan nanti nanti akan dibagikan link kepada anak-anak sekolah minggu yang tayang perdana pada 20 Desember pukul 3 sore. Jadi linknya akan dibagikan kepada anak-anak semua ya. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan juga terima kasih kepada orang tua murid yang selalu setia mendampingi anak-anak kita di dalam ibadah online ya. Orang tua sudah mempersiapkan HP atau misalnya membuka di TV, nah sehingga anak-anak bisa mengikuti ibadah secara online. Dan pesan kepada anak-anak, nah anak-anak kalau mengikuti ibadah online,
anak-anak boleh mengikutinya dari awal hingga selesai ibadah itu. Jangan anak-anak berhenti di tengah jalan. Anak-anak sudah buka, tapi habis itu langsung dimatikan. Nah, anak-anak, guru sekolah minggu meminta kehadiran anak-anak itu sebagai pendataan di gereja. Bagaimana situasi, bagaimana reaksi anak-anak di dalam mengikuti ibadah secara online. Nah, itu sebagai laporan atau data di gereja kita, berapa orang kehadiran anak-anak baik ture maupun anak sekolah minggu. Jadi sekali lagi ibu pesan, anak-anak ikutilah ibadah dengan sukacita, bukan karena dipaksa oleh orang tua atau bukan karena tuntutan sekolah, tetapi karena anak-anak rindu mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, ya. Itu yang ibu harapkan, anak-anak ikut ibadah dari awal hingga selesai ibadah. Nah, itu aja anak-anak pengumuman yang ibu sampaikan. Semoga Tuhan menolong kita, menjauhkan kita dari segala penyakit yang sedang berkembang saat ini. Mari kita menjaga kesehatan. Jangan pergi kemana-mana, tetap di rumah saja. Oke, terima kasih. Adik-adik, ibadah online sekolah kita sudah selesai. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Tuhan memberkati kita. Dadah. Dadah.